Setelah ibu bercerai, dia menjadi wanita paling galak di desa. Dia sering memarahiku, kalau bukan karena harus membesarkanmu, ibu sudah lama menikah lagi dengan orang kaya. Orang-orang di desa berbisik-bisik di belakangku, tidak bisa menikah lagi, malah menjadikan anaknya sebagai alasan. Ayahku semakin mengejek, dengan emosi seperti petasan ibumu, ditambah lagi tidak bisa melahirkan anak laki-laki, hanya laki-laki yang tidak bisa mendapatkan istri yang mau menikahinya. Belakangan, memang ada seorang pengusaha kecil yang ingin menikahi ibuku. Ayahku malah menyesal. Sari, kita rujuk saja, biar keluarga kita hidup baik-baik bersama. Saat aku berusia 7 tahun, ayahku berselingkuh dengan seorang wanita dari kota. Ibu mengetahuinya dan ingin bercerai. Kedua belah pihak keluarga berkumpul untuk berunding. Nenek dari pihak ayah berharap bisa memukul jenderang dan gong untuk merayakannya. Anggap saja kamu punya harga diri, bertahun-tahun tidak bisa melahirkan anak laki-laki, seharusnya sudah lama enyah dari rumahku, tapi kamu tidak boleh membawa bunga. Ayahku panik. Dibawa untuk apa? Lia tidak akan membantu mengurusnya. Lia adalah wanita dari kota itu. Nenek melotot pada ayah. Kamu tahu apa? Membesarkan seorang anak perempuan itu butuh banyak uang. Sampai dia lulus SMP, dia bisa bekerja, menikah, dan masih bisa mendapatkan uang mahar. Kamu tidak rugi. Bibiku dengan lembut menasihati ibu, tidak membawa anak itu yang terbaik. Kakak akan lebih mudah menikah lagi. Kakak belum sampai 30 tahun, apa takut tidak bisa mendapatkan pria yang baik? Ibu menjawab dengan dingin, atas dasar apa anak yang kulahirkan akhirnya mereka yang mendapatkan uang maharnya? Keuntungan itu aku tidak dapat, kan? Kalau bunga tidak ikut denganku, aku tidak akan menandatangani surat cerai. Kamu juga jangan harap bisa menikahi wanita itu, kita lihat siapa yang lebih sabar. Saat itu di pedesaan, perceraian sebagian besar diselesaikan secara damai, anak-anak secara default menjadi milik pihak laki-laki, kecuali pihak laki-laki setuju untuk melepaskannya, jika tidak, pihak perempuan tidak bisa membawa anak. Aku seperti barang yang ditarik ke sana kemari. Akhirnya, ayahku, karena ingin cepat menjadi orang kota, mengalah. Aku mendekati ibu, dengan lembut memanggil, Ibu. Ibu melotot padaku, panggil arwah, membawa beban sepertimu, nanti ibu jangan harap bisa menikah lagi dengan orang baik. Ayahku setuju untuk tidak memberikan tunjangan anak. Tetapi paman dan bibiku berhasil memperjuangkan rumah tua untuk kami, sebuah rumah yang terbuat dari lumpur kuning dengan atap jerami. Setiap kali hujan selalu bocor di mana-mana. Kamar di sebelah barat sudah runtuh setengahnya, bertahun-tahun tidak ada yang menempatinya. Nenek mengejek kami, aku dan Budi yang murah hati membiarkan rumah ini untuk kalian. Lihat wanita-wanita yang bercerai di desa, siapa yang tidak pergi dengan tangan kosong? Kalian harus berterima kasih pada kami atas kebaikan besar ini. Malam itu, nenek telah mengemasi barang-barangku dan ibu, lalu mengusir kami keluar. Hujan turun, jalan desa berlumpur. Membuka pintu rumah tua, bau apek menyengat, sekawanan burung tak dikenal terbang keluar, melewati wajahku, membuatku berteriak. Aku memegang baju paman, dengan lembut bertanya, Paman, aku dan ibu boleh tinggal di rumah paman? Rumah paman saat ini dibangun oleh kakek saat masih hidup. Waktu itu, ibu bahkan menggunakan uang pribadinya untuk membantu. Rumah itu memiliki 2 lantai, total 4 kamar tidur. Aku masih ingat saat kecil, kakek menggendongku, menunjuk kamar di sebelah timur di lantai 2 dan berkata, Bunga, kamar itu untukmu. Sampai kakek meninggal setengah tahun yang lalu, setiap kali aku dan ibu pulang, kami selalu tinggal di kamar itu. Paman belum sempat menjawab, bibi sudah buru-buru berkata, beberapa hari yang lalu, sepupumu minta tidur sendiri, jadi kamar di sebelah timur sudah untuknya. Tidak apa-apa, biarkan dia tidur bersama kakak ipar beberapa hari. Saat itu aku belum mengerti maksud orang dewasa, hanya berharap bisa keluar dari rumah tua yang menakutkan itu, meskipun hanya 3 atau 5 hari. Tetapi ibu telah berubah raut wajahnya, matanya dilapisi selaput tipis, mendorongku dengan keras. Masih pilih-pilih? Kamu pikir ibu mau membawa beban sepertimu? Kalau kamu tidak mau ikut ibu, kembali saja pada ayahmu. Beliau mendorongku dengan keras. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam genangan lumpur di bawah atap. Musim dingin yang dingin, air dan lumpur membasahi kakiku, hatiku terasa dingin. Aku tidak mengerti apa yang telah kulakukan salah hingga dibenci seperti ini. Dalam kesedihan, aku berbalik dan lari. Paman dan bibi memanggilku untuk berhenti. Ibu dengan marah berkata,
jangan pedulikan dia. Aku berbalik dan melihat. Listrik di rumah tua sudah rusak, hanya ada sedikit cahaya dari jendela rumah sebelah yang menerangi ruang kecil di depan pintu. Dalam kegelapan yang samar, ibu membelakangi paman dan bibi, punggungnya tegak lurus tetapi sedikit gemetar, seolah tak tertahankan. Aku langsung melupakan amarahku, berlari kembali memeluk lengan ibu, menangis tak henti-hentinya. Ibu, aku di sini bersama ibu, ibu jangan menangis. Ibu dengan lembut menampar belakang kepalaku, diam, siapa yang menangis? Ibu bercerai dari bajingan itu, ibu terlalu senang, kenapa harus menangis? Paman membantu memperbaiki listrik di rumah bobrok itu. Akhirnya ada cahaya, cahaya redup menerangi kerutan di sudut mata paman. Beliau dengan lembut berkata, Kakak Sari, istriku memang begitu sifatnya, kamu tinggal di sini dulu, nanti aku bicara dengannya, lalu pindah ke rumah paman. Ibu membelakangi, merapikan tempat tidur, dengan lembut menjawab, jangan repot-repot, di sini juga baik-baik saja. Saat itu aku sedikit kesal karena ibu menolak, baru setelah dewasa aku mengerti, paman bukanlah kepala keluarga. Tawarannya hanyalah basa-basi, seperti ajakan makan yang tidak bisa dianggap serius. Setelah bercerai, ayahku dengan tidak sabar pergi ke kota bersama wanita itu. Sedangkan kami butuh lebih dari 10 hari untuk merenovasi rumah tua itu. Paman mencari batu bata bekas untuk sementara menambal kamar di sebelah barat yang runtuh. Atap jerami diganti seluruhnya. Saat matahari sore menyinari, tercium aroma khas biji-bijian. Setelah selesai bekerja, paman tidak makan, mengendarai sepeda yang berderit-derit pulang. Nenek berdiri di ujung desa, makan biji bunga matahari, suaranya nyaring seperti jenderang. Di dunia ini, masih bisa ditemukan orang sebaik budi kita? Wanita itu tidak bisa melahirkan anak laki-laki, masih diberi tempat tinggal. Keluarga wanita itu tidak menyambutnya pulang, Mbok Ratih tidak tahan. Kalau budi benar-benar baik, apa dia akan main perempuan setiap hari? Menurutku, Sari adalah wanita yang baik. Lagi pula, Bunga adalah anak perempuan keluarga Wijaya, memberinya tempat tinggal bukankah wajar? Nenek melotot. Itu karena budi kita punya kemampuan, baru bisa mendapatkan istri dari kota. Kalau Sari, jelek, mau melakukan apapun tidak ada yang mau. Kali ini nenek salah tebak. Malam itu sekitar jam 9, seorang bujangan tua di desa, Pak Pincang, mengetuk pintu rumah kami. Dia menyelipkan selembar uang 50.000 ke celah pintu, suaranya merendah. Sari, ambil uang ini, beli baju baru. Budi tidak tahu cara menyayangimu, aku tahu. Musim dingin yang dingin, tidur sendirian tidak hangat. Buka pintu, aku akan menghangatkan selimutmu. Ibu tidak berkata apa-apa. Dia terus memanggil, suaranya semakin keras. Ibu turun dari tempat tidur, mengambil sebuah kayu pengganjal pintu, berbisik memarahi, pergi, aku bukan orang seperti itu. Selama beberapa hari berturut-turut, Pak Pincang datang mengganggu. Jelas ibu menolaknya dengan tegas, tetapi tatapan orang-orang di desa pada beliau semakin ambigu. Saat itu, adat istiadatnya seperti itu. Jelas Anda adalah korban, tetapi semua orang tetap mengatakan, kalau telur tidak retak, lalat tidak akan hinggap. Hari ini, kakek dari pihak kelima merayakan ulang tahun ke-60, mengundang ibu untuk menuangkan teh. Aku ikut untuk makan enak. Saat itu miskin, anak-anak semua menantikan pesta untuk memperbaiki gizi. Saat piring biji bunga matahari dan kacang tanah disajikan, kami berebut. Aku kecil dan lemah, hanya berhasil mengambil segenggam kacang tanah. Saat sedang sedih, Pak Pincang membawa piring penuh kacang tanah dari mejanya dan meletakkannya di depanku. Ayo, semuanya untukmu. Suasana langsung berubah. Seorang nenek dengan gembira menggoda, Bunga, Pak Pincang sudah menganggapmu sebagai putrinya. Aku mendorong piring kacang tanah itu. Siapa yang mau jadi putrinya? Aku punya ayah dan ibu. Aku juga tidak suka dia. Pak Pincang tertawa, anak kecil tahu apa? Aku setiap malam datang mengunjungi ibumu. Beberapa pria di meja yang sama, termasuk paman ketiga tuan rumah, tertawa. Pincang, tanganmu cepat sekali, tidak kusangka kamu juga punya kemampuan. Istri yang baru bercerai masih hangat, kamu setiap hari datang, tidak takut lelah. Bunga, panggil Pak Pincang ayah, nanti dia beri kamu 10.000 untuk jajan. Orang-orang di desa suka menjadikan urusan laki-laki dan perempuan sebagai bahan lelucon, mataku memerah karena marah. Selain mengulang-ulang bahwa ibuku tidak menyukainya, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Tepat saat itu, ibu keluar dari dalam rumah untuk menuangkan teh bagi tuan rumah.
Melihat pemandangan ini, beliau bergegas mendekat, tetapi karena terlalu terburu-buru, kakinya terkilir. Beberapa pria tertawa semakin keras. Mereka menggoda Pak Pincang, cepat bantu calon istrimu. Pak Pincang, karena pengaruh alkohol, meraba-raba ibu. Sari, jalan pelan-pelan, kalau jatuh, hatiku sakit. Semua mata tertuju pada ibu, ada yang bertanya kapan akan minum arak pernikahan ibu dan Pak Pincang. Nenek menggertakkan gigi, perempuan tidak tahu malu. Pantas saja bercerai, ternyata sudah lama main serong dengan laki-laki lain. Wajah ibu memerah. Beliau merebut segelas air jeruk nipis dari tangan Bok Ratih, menyiramkannya ke wajah Pak Pincang. Gelembung-gelembung kecil pecah di wajah Pak Pincang. Dia menjulurkan lidah, menjilat, tersenyum mesum. Nanti kamu jadi istriku, jangan siram wajah suami. Mata ibu memerah, berlari keluar mengambil pisau koki, menebaskannya ke wajah Pak Pincang. Seharian hanya mikirin celana. Kamu pernah bercermin tidak? Perut seperti gentong, gigi seperti arang, pendek seperti labu. Jalan Pincang. Aku buta pun tidak akan mau melihatmu. Beliau mengayunkan pisau dengan suara berdesing. Satu jariku pun belum kamu sentuh. Kalau kamu berani mengarang cerita lagi, aku potong itu,mu untuk dimakan anjing. Pisau itu melewati telinga Pak Pincang, membuatnya ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Semua orang maju untuk menghentikan ibu. Beliau memegang erat pisau, menatap tajam para pria yang baru saja menggoda. Kalian sekelompok anjing jantan, aku bahkan tidak mau melihat kalian. Kalau berani bicara omong kosong lagi, aku potong semua itu kalian untuk dimakan anjing. Aku terkejut, tidak bisa berkata-kata. Ibuku emosinya tidak baik, tetapi sangat menjaga harga diri. Bahkan ketika tahu ayahku berselingkuh dengan wanita kota dan ingin bercerai, beliau tidak semarah ini. Pisau itu direbut oleh Koki. Beliau menarikku pergi. Orang sudah menindas sampai ke muka, ayo pulang. Tidak makan lagi, aku ditarik pergi, hanya sempat mengambil 2 potong daging babi rebus yang baru disajikan dan menyuapkannya ke mulut. Panas sampai lidahku mati rasa, tetapi aku tidak tega membuangnya. Ibuku terburu-buru bercerai, kami tidak mendapatkan banyak harta. Musim dingin sayuran sedikit, aku sudah berhari-hari makan nasi dicampur dengan acar mentimun kiriman bibi. Di jalan pulang, ibu terus memarahiku. Kamu reinkarnasi dari hantu kelaparan, ya? Punya mulut hanya tahu makan, orang bicara tidak tahu membantah. Melihatku diam, beliau mencubit mulutku, sakit sampai aku menjerit. Potongan daging di mulutku jatuh ke tanah. Lidah mati rasa, daging tetap tidak bisa dimakan. Saat itu, rasa sedih membanjir seperti air pasang. Aku menangis dengan keras. Ibu mengangkat tangannya hendak menamparku. Menangis, 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 kamu masih punya muka untuk menangis? Kalau bukan karena kamu, ibu tidak perlu tinggal di sini. Aku memejamkan mata, menunggu, tetapi tidak merasakan tamparan di wajahku. Dengan cemas aku membuka mata, melihat tangan ibu masih terangkat, sudut matanya sudah berkaca-kaca. Bertemu dengan tatapanku, beliau langsung berbalik, menyeka air matanya, merapikan rambutnya yang berantakan dengan tangannya, lalu dengan tenang berkata, nanti hidup akan lebih sulit. Menangis apa gunanya? Simpan tenagamu. Malam itu, Bibi dan Bibi ketiga datang. Mereka datang untuk meminta maaf atas nama paman ketiga karena telah menyinggung ibu, sekaligus membawa 2 mangkuk sisa makanan, 1 mangkuk daging babi rebus, 1 mangkuk tumis rebung. Saat itu di desa, sisa makanan setelah pesta pernikahan adalah makanan lezat. Daging babi rebus adalah hidangan utama, tuan rumah biasanya menyimpannya untuk dimakan perlahan, tidak diberikan kepada orang lain. Mangkuk daging babi rebus itu berisi 17 potong. Ibu memasaknya bersama dengan tomat. Beliau berkata tidak suka lemak, hanya makan 2 potong. Sisanya, setiap kali makan, ibu menghangatkan 1 potong untukku, aku memakannya selama 5 hari. Akhirnya, sisa sedikit kuah acar, ibu campurkan ke dalam mangkuk nasi, disiram air mendidih, begitulah makan seadanya. Setelah pesta ulang tahun itu, sifat ibu berubah total. Beliau sering bertengkar dengan para pria di desa. Banyak orang bergosip di belakang, Sari setelah bercerai, sifatnya lebih buruk dari kerbau. Begitu, bagaimana bisa menikah lagi? Segera tiba bulan Desember, setiap rumah mulai membuat ikan dan daging kering untuk persiapan tahun baru. Rumah kami miskin, ibu hanya bisa membeli 5 kilogram daging dan seekor ikan gurami untuk diasinkan. Saat dijemur, nenek mulai menyindir lagi. Mulutnya terus minta cerai,
Sekarang tahun baru daging pun tidak bisa beli. Baru tahu sekarang, kan? Selain budi kami, tidak ada laki-laki yang mau mengeluarkan uang untukmu. Baru saja selesai bicara, Paman Gagah, yang tinggi dan kuat dari desa sebelah, dengan cepat datang. Ada, wajah hitam manisnya memerah. Beliau memberikan 2 potong daging kering yang sudah diasap kepada ibu. Sari, ini untukmu. Mak Comblang mengikuti di belakangnya, wajahnya tersenyum lebar. Sari muda dan cantik, entah berapa banyak orang yang ingin menikahinya. Baru saja selesai diasap, Gagah sudah buru-buru menarikku ke sini. Belum sempat memilih hari baik. Wajah Paman Gagah semakin merah, beliau tinggi besar, sifatnya baik, pekerja keras. Rumahnya 2 lantai, tahun lalu setelah istrinya meninggal karena kecelakaan, Mak Comblang tidak pernah berhenti datang. Di desa beliau adalah pria idaman. Wajah nenek pucat pasi, menggertakkan gigi. Perempuan jahat seperti itu, Paman juga mau? Paman Gagah tertawa lugu. Orang yang kuat itu baik, tidak mudah dirugikan. Nenek hendak mengatakan sesuatu lagi, ibu dengan lembut tetapi tegas, "Mbok Sumi, kami ada urusan yang perlu dibicarakan. Mbok di sini tidak nyaman." Nenek marah sampai hampir meledak, tidak mau tetapi terpaksa pergi. Mereka masuk ruang tamu untuk bicara. Ibu menyuruhku tinggal di kamar sebelah timur. Aku menempelkan telinga di pintu, mendengarkan. Paman Gagah berkata, "Aku akan memberikan 3 juta uang mahar. Nanti di rumah, kamu yang mengatur keuangan. Uang yang didapat semua kuberikan padamu. Sebaiknya kita bisa punya anak lagi, laki-laki atau perempuan tidak masalah. Aku hanya punya 1 permintaan, kamu tidak boleh membawa anak perempuanmu. Aku sudah punya sepasang anak. Nanti kita harus punya 1 atau 2 lagi, benar-benar tidak bisa memelihara sebanyak itu." Mak Comblang dan bibiku yang mendengar kabar datang menasihati ibu, kondisi Gagah di sekitar 10 mil ini termasuk yang terbaik. Kakak kembalikan saja Bunga ke keluarga Wijaya. Dia anak mereka, apa mereka tidak akan memeliharanya? Kakak masih muda, harus memikirkan diri sendiri juga. Aku bersembunyi di balik pintu, mendengarkan. Tanpa sengaja menabrak kursi, mengeluarkan suara plak. Ibu membuka pintu, menatapku yang kecil dan lemah. Tanganku gemetar. Aku berharap ibu bisa menikah dengan orang baik, setiap hari bisa makan daging. Tapi aku juga takut ibu meninggalkanku pada nenek yang kejam dan ayah yang tidak bertanggung jawab. Setelah lama, ku dengar ibu berkata dengan suara pelan, "Aku ingin menyekolahkan Bunga sampai kuliah. Jika tidak ada yang menerima syarat ini, aku tidak akan menikah lagi." Di desa, apapun tidak bisa disembunyikan. Pernikahan yang belum jadi sudah menjadi bahan gosip. Sari pasti sudah gila. Siapa yang mau membiayai anak perempuannya kuliah? Anak kandung saja belum tentu disekolahkan sampai SMA, apalagi kuliah. Benar, lihat Bunga juga tidak seperti anak yang pintar. Nenek tertawa mengejek, dipuji beberapa kali oleh Mak Comblang, mengira dirinya benar-benar berharga. Beberapa tahun lagi, sudah tua tidak bisa melahirkan, lihat siapa yang masih mau, sungguh menyedihkan. Di pedesaan saat itu, nilai terbesar seorang wanita adalah kemampuannya untuk bereproduksi. Belakangan, ada juga yang ingin menikahi ibu, tetapi setelah mendengar syarat harus menyekolahkanku sampai kuliah, semua mundur. Lama-kelamaan, penduduk desa bergosip bahwa pasti karena sifatnya yang sulit, dia tidak bisa menikah lagi, lalu menjadikan anak perempuannya sebagai alasan. Nenek dengan bangga, dia pasti tidak bisa melupakan budi. Di dunia ini, mana ada orang yang lebih baik dari budi kami? Ibu tidak peduli dengan semua itu. Beliau berkonsentrasi mengajariku belajar. Tahun baru semakin dekat, suara petasan terdengar di mana-mana. Aku tidak bisa konsentrasi belajar, terus-menerus membuat kesalahan. Ibu marah, menggunakan ranting bambu memukul punggung tanganku dengan keras. Selama tahun-tahun itu, aku hidup di bawah kebijakan ketat ibu. Beliau sangat sibuk, menggali rebung, menanam ubi, kacang tanah, jagung, memetik teh, beternak babi, ayam, menanam padi, memanen padi, mendaki gunung mencari ramuan untuk dijual. Di rumah tidak ada laki-laki, ibu harus mengurus semuanya sendiri, di dalam maupun di luar rumah. Bangun lebih pagi dari ayam, tidur lebih malam dari anjing. Teman-temanku semua iri karena aku tidak perlu banyak mengerjakan pekerjaan rumah. Aku malah iri pada mereka karena setelah pulang sekolah bisa bermain di mana-mana, sedangkan aku selalu punya PR yang tidak pernah habis, salah mengerjakan masih dipukul. Kuliah bagiku saat kecil adalah sebuah istana di awan,
jauh sekali. Itu adalah misi yang dibebankan ibu di pundakku. Aku tidak pintar, prestasi yang bisa kupertahankan di 3 besar kelas semuanya berkat paksaan ibu. Untuk memaksaku belajar, ibu melakukan banyak hal yang membuatku tidak nyaman. Anak-anak yang kurang pintar datang bermain denganku, ibu selalu bersikap dingin atau mengatakan aku tidak di rumah. Jika aku belum mengerjakan PR dan pergi bermain, ibu akan mencariku dari rumah ke rumah, menarikku pulang. Ibu juga memarahi, "Bunga nanti harus kuliah. Kalian jangan merusaknya." Berkali-kali seperti itu, semua orang perlahan-lahan menjauhiku. Bunga itu calon mahasiswa, tidak seperti kita yang lumpur. Pergi, kita tidak pantas bermain dengannya. Aku perlahan-lahan tidak punya teman. Ibu malah berkata, "Begitu lebih baik, kamu akan lebih konsentrasi belajar. Kalau mau berteman, carilah yang lebih pintar darimu." Ibu berkali-kali mengatakan, jika aku tidak belajar dengan baik, aku akan tinggal di desa selamanya. Tapi aku tidak mengerti, hanya merasa sesak. Dibandingkan dengan ibu, ayah jauh lebih baik. Ayah dan bibi tidak pernah memaksaku mengerjakan PR. Selain itu, di kabupaten banyak tempat bermain. Di tepi danau ada perosotan, ayunan, dan permainan lompat kotak gratis, cukup untukku bermain seharian. Ayah juga berkata, "Ibumu sudah gila. Kamu perempuan, setelah lulus SMP bekerja beberapa tahun, menikah, sudah cukup. Apa mimpi kuliah?" Bibi juga berkata, anak-anak harus bersenang-senang. Oleh karena itu, aku sangat suka pergi ke tempat ayah. Titik baliknya terjadi saat aku kelas 5. Saat itu, kabupaten mengadakan pertunjukan seni untuk menyambut milenium baru. Sekolah melatih beberapa pertunjukan, aku terpilih menjadi pemeran utama. Pertunjukan membutuhkan seragam. Aku memohon pada ibu lama sekali, baru beliau setuju. Tapi saat harus membayar uang seragam, ibu berubah pikiran. 50.000. Baju ini terbuat dari emas, kenapa mahal sekali? Baju pertunjukan ini hanya dipakai sekali, tidak sepadan. Kamu bilang pada guru, kamu tidak ikut lagi. Aku cemas sampai hampir menangis. Tinggal seminggu lagi pertunjukan, tidak sempat ganti orang. Ibu sudah janji. Aku tahu ibu punya uang, beberapa hari yang lalu ibu baru menjual 20 ekor ayam. Uang itu untuk kamu kuliah, 1 sen pun tidak boleh disentuh, tidak menari lagi, siswa yang terpenting adalah belajar. Meskipun aku memohon bagaimanapun, ibu tidak mau mengeluarkan uang. Beliau bahkan memarahiku, "Menari apa? Kamu masih bermimpi jadi bintang? Lihat dirimu di cermin, lalu lihat rumah ini. Apa kamu pantas bermimpi seperti itu?" Ibu menghancurkan ilusi rapuhku. Aku juga menggunakan kata-kata tajam untuk menyakiti ibu. Ibu yang menyeretku untuk menderita bersama. Kalau aku ikut ayah pasti akan setuju mengeluarkan uang. Saat itu, wajah ibu berubah. Beliau tegang, marah, berkata, "Pergi, kalau begitu, pergilah cari dia." Ibu dengan kuat mendorongku keluar, membanting pintu dengan keras. Anak tidak tahu berterima kasih, pergi. Sayangnya, saat itu aku juga sedang marah, tidak menyadari suara ibu di balik pintu tipis itu gemetar. Aku pergi ke rumah Paman Wawan di ujung desa. Paman setiap malam pergi ke kabupaten mengendarai becak motor menunggu penumpang. Aku berbohong pada Paman, mengatakan ibu ingin Paman mengantarku ke kota mencari ayah. Aku bergegas ke rumah ayah, mereka sedang bersiap makan malam. Makanan di meja sangat berlimpah, bahkan ada kue ulang tahun yang belum dibuka. Ternyata, itu adalah ulang tahun putra bibi. Kue ulang tahun yang belum pernah kumiliki itu dibeli ayah untuk menyenangkan putra tiri bibi. Dia bisa membeli kue ulang tahun untuk putra tiri, pasti juga bisa peduli pada putri kandungnya, kan? Aku dengan suara sengau menjelaskan alasan kedatanganku. Ayah mengerutkan kening. "Ibumu benar, ini pemborosan uang." Bibi keluar dari dapur, memberiku 1.000 rupiah. "Bunga, kamu pergi ke seberang jalan, beli sebungkus garam untuk bibi, ya? Toko kelontong di seberang jalan sangat jauh." Setelah aku membeli garam dan kembali, pintu sudah terkunci. Aku mengetuk pintu berkali-kali. Kudengar ayah menyanyikan lagu selamat ulang tahun, kudengar tawari yang bintang saat menerima hadiah, kudengar bibi berkata, "Hari ini kalau kamu berani membukakan pintu untuknya dan merusak suasana, nanti kamu juga jangan masuk rumah ini lagi." Ya Tuhan, aku terlambat menyadarinya, atau mungkin aku selalu menipu diriku sendiri. Sebenarnya, pintu ini tidak pernah menyambutku. Aku berjalan di sepanjang jalan berkali-kali. Di jalan banyak orang tua membawa anak-anak mereka bermain,
Hanya aku yang sendirian. Lama sekali, jalanan menjadi sepi. Hanya ada separuh bulan yang kesepian menemaniku. Teringat saat kecil, aku sangat takut gelap. Malam hari jika harus keluar, ibu selalu memegang tanganku erat-erat. Suatu kali, ibu tidak sengaja jatuh ke selokan. Kalimat pertama yang beliau katakan adalah, "Ibu di sini, jangan takut." Saat itu, kerinduanku pada ibu mencapai puncaknya. Entah kemarahan yang meluap, atau karena masa muda yang impulsif, aku terus berjalan di bawah cahaya bulan, dari kota kembali ke desa. Di jalan pegunungan tidak ada orang, hanya suara burung yang tidak bisa tidur sesekali terdengar menakutkan. Aku menunduk, berjalan sangat lama. Perutku keroncongan, kakiku terasa seperti timah. Jalan itu seolah tidak ada ujungnya. Saat itu, di ujung cahaya bulan, ada seseorang mengendarai sepeda dengan sangat cepat, terburu-buru datang. Aku takut bertemu orang jahat, buru-buru bersembunyi di balik bayangan pohon. Hingga sosok itu semakin dekat, air mataku mengalir, dengan suara tercekat aku memanggil, "Ibu." Ibu mengeram mendadak, menampar belakang kepalaku dengan ringan, sambil menangis sambil memarahi, "Sekarang kamu berani sekali. Menipu Paman Wawan belum cukup, masih berani jalan sendirian di malam hari. Kamu tidak mau hidup lagi? Beberapa tahun yang lalu di jalan ini ada beberapa gadis hilang, kamu tidak tahu? Pulang ke rumah sudah tengah malam, ibu memasakkanku semangkuk besar mie. Saat aku makan mie, ibu menunduk, membalik buku PR yang kutinggalkan di meja, menggunakan jarinya untuk menulis dan menggambar di meja. Dalam ingatanku, rambut ibu hitam dan halus. Tapi sekarang, di bawah lampu putih, rambut ibu kering, bahkan ada beberapa helai rambut putih yang tidak tahu kapan tumbuhnya. Ibu dengan suara pelan berkata, "Ibu sekolah sampai kelas 5 SD, harus berhenti. Soal-soal ini ibu tidak bisa mengerjakannya lagi. Ibu dulu juara kelas, guru bilang kalau ibu terus seperti ini, nanti pasti bisa masuk sekolah kejuruan. Tapi waktu itu nenekmu meninggal, kakek bilang anak perempuan tidak perlu banyak sekolah, kesempatan harus diberikan pada pamanmu. Kamu masih ingat Bibi Lestari? Ingat. Setiap kali Bibi pulang kampung merayakan tahun baru, beliau selalu mengenakan baju baru, rambutnya dikeriting modis, membawa baju-baju lama yang beliau kumpulkan untukku. Waktu itu dia sekolahnya lebih jelek dari ibu. Nanti dia lulus sekolah kejuruan, dapat pekerjaan, menikah di kota, hidup mapan." Ibu tertawa, "Kalau ibu sekolah kejuruan, tidak, sekalipun hanya lulus SMA, ibu tidak akan menikah dengan ayahmu." Ibu menatapku, matanya berkaca-kaca. "Bunga, kamu belajar yang rajin, akan menjadi seperti Bibi Lestari. Tidak belajar, akan menjadi seperti ibu. Ibu tidak punya kemampuan, selain menyekolahkanmu, benar-benar tidak ada cara lain." Dalam mimpi malam itu, pintu yang selamanya tidak terbuka dan mata ibu yang berlinang air mata terus-menerus terjalin. Bangun, kulihat di kursi kepala tempat tidur ada setumpuk uang, tepat 50.000, aku membawa uang itu ke dapur mencari ibu sedang membuat sarapan untukku. "Ibu, uang ini. Uang beli baju." Ibu melotot padaku, "Simpan baik-baik, kalau hilang ibu patahkan kakimu." Pertunjukan diadakan di gedung kesenian kabupaten. Setiap siswa yang berpartisipasi mendapat 1 tiket. Ibu melempar tiket ke meja. "Tidak pergi, tidak pergi," ibu sibuk sekali. Sebelum pertunjukan, kulihat ada orang membawa kamera, memasarkan kepada orang tua. 10.000 1 lembar, tidak mahal. Momen yang begitu berarti patut diabadikan. CCCK, 10.000 1 lembar. Kalau ibuku, pasti akan memarahi mereka karena merampok uang, menyemprotkan air liur ke wajah mereka. Segera giliran aku naik panggung. Lampu yang menyilaukan terfokus padaku. Setelah selesai menari, pada saat memberi hormat terakhir, kulihat ibu duduk di tempat yang remang-remang, mengenakan pakaian yang hanya dipakai saat mengunjungi kerabat, bertepuk tangan dengan antusias. Setelah pertunjukan, ada sesi penyerahan hadiah, berlangsung hingga jam 5 sore baru selesai. Tarian kami mendapat juara kedua, setiap orang mendapat hadiah pulpen. Musim dingin, langit cepat gelap. Saat meninggalkan gedung kesenian, sekeliling sudah gelap gulita. Paman fotografer berdiri di bawah lampu jalan, melambaikan tangan, "Kemari, ambil foto." Ibu berdesak-desakan dengan orang tua lain. Setelah beberapa saat, ibu keluar dengan keringat bercucuran, di tangannya ada selembar foto. Ibu melihatnya dengan cermat di bawah lampu jalan, lama sekali, lalu menyimpulkan, foto ini tidak bagus, 10.000 sia-sia. Aku berkata,
Kalau begitu kembalikan saja, mahal sekali. Ibu langsung menyimpan foto itu di sakunya. Sudah dicetak, bagaimana bisa dikembalikan? Pulang ke desa, semua orang memuji foto itu bagus. Bunga setelah dirias jadi cantik sekali. Ibu membantah, tidak secantik aslinya. Saat pertunjukan langsung, lebih cantik lagi. Dari ratusan anak yang menari, dialah yang paling menonjol. Melihatku berdiri di belakang, ibu langsung memasang wajah serius. Uang yang sia-sia, hanya kali ini. Mulai sekarang, harus konsentrasi belajar, dengar? Setelah dewasa, aku baru mengerti. Sebenarnya, banyak orang tua seperti itu, mereka tidak berpendidikan tinggi, sibuk dengan kehidupan. Orang tua mereka tidak pernah menunjukkan cinta, jadi mereka juga sulit belajar atau merasa canggung untuk mengekspresikan cinta pada anak-anak mereka. Cinta mereka seperti permen yang dibungkus pecahan kaca. Kamu harus hati-hati, jika tidak, kamu hanya akan mengingat rasa sakit saat tergores dan melupakan rasa manis di dalamnya. Sebenarnya, aku juga tidak berbeda. Aku ingin mengatakan pada ibu, "Ibu, sekarang aku mengerti penderitaan ibu. Nanti aku akan belajar dengan rajin, aku akan keluar dari desa ini, membawa ibu bersamaku." Tapi aku juga tidak bisa mengatakannya. Gaun pertunjukan itu terlalu mencolok, sehari-hari tidak bisa dipakai. Gaun itu tergantung rapi di lemari. Setiap tahun, saat musim panas terik, ibu akan mengeluarkannya, mencucinya, dan menjemurnya, lalu bergumam, "Waktu itu sudah kubilang, hanya dipakai sekali." Pertunjukan itu mengubahku, juga mengubah ibu. Ibu menyadari, di pedesaan, seberapapun kerasnya bekerja, tidak akan bisa kaya. Daerah kami banyak bambu. Ada seorang pengusaha berencana membuka pabrik pengolahan bambu. Ibu mendesakku untuk ujian masuk SMA swasta di kabupaten, sedangkan beliau sendiri melamar pekerjaan di pabrik pengolahan bambu. Aku sedikit khawatir. Sekolah bagus di kabupaten banyak sekali, apa nilai aku cukup? Ibu memarahiku, coba baru tahu, ibu tidak memelihara orang yang tidak berguna. Penduduk desa gempar, apa yang dia pikirkan? Nilai bunga tidak bagus, berani-beraninya mengirimnya ke SMA di kabupaten. Di kabupaten, biaya makan dan tinggal sebulan harus 2 hingga 300 ribu. Dari mana dia dapat uang? Pasti otaknya sudah rusak. Membesarkan anak perempuan dengan susah payah, akhirnya juga dinikahkan dengan orang lain. Nenek tertawa semakin keras. Dia menggunakan alasan menyekolahkan bunga sampai kuliah untuk menolak berapa banyak perjodohan. Menurutku, dia tidak bisa melupakan Budi. Katanya menyekolahkan bunga ke kabupaten, pasti mau ke kabupaten mencari Budi, kan? Dengan otak bunga, kalau SMA di kabupaten menerimanya, aku akan menulis namaku terbalik. Ayahku bahkan lebih keterlaluan. Sifat ibumu sebusuk jamban. Kecuali ada 4 anak laki-laki dan tidak bisa mendapatkan istri, tidak akan ada yang mau menikahinya. Suruh dia jangan bermimpi menikah lagi dengan ayah. Wajah puasnya membuatku ingin memuntahkan makan malamku semalam. Aku harus berjuang untuk ini, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk ibu. Ibu membelikanku banyak buku latihan. Aku dengan hati-hati mengerjakan setiap soal. Tidak tahu, tapi kemampuan guru di desa terbatas. Kadang-kadang aku membawa soal untuk bertanya, beliau bingung lama sekali, baru memberikan jawaban yang salah. Jalan belajar sangat sempit dan penuh duri, aku harus menjelajahinya sendiri. Ibu juga melamar pekerjaan di pabrik bambu, tetapi karena ibu hanya lulusan SD, beliau ditolak. Aku pikir ibu akan menyerah, tetapi tidak. Ibu membeli banyak buku tentang karakteristik dan aplikasi bambu. Bergantung pada otak kayumu untuk ibu menikmati masa tua itu sulit, ibu harus berusaha sendiri. Malam hari, saat aku mengerjakan PR, ibu duduk di samping membaca buku. Banyak huruf yang tidak diketahui ibu. Beliau membaca sambil mencari kamus. Banyak penduduk desa menertawakan ibu di belakang. Mau ke kota cari uang, ya cuci piring, bersih-bersih, jadi pembantu. Masuk pabrik bambu apa gunanya? Masih setiap hari memegang buku membaca. SD saja belum tamat, apa bisa mengerti? Nenek dengan dingin mengejek, perempuan harusnya nurut di rumah bertani. Seharian bermimpi. Untung Budi meninggalkannya. Itu adalah hari musim panas yang terik. Minibus yang seharusnya berkapasitas 7 orang diisi dengan 15 orang, menuju kabupaten. Ibu dan aku juga ada di dalamnya. Aku mengikuti ujian masuk SMA Selatan, ibu kembali mengikuti wawancara di pabrik bambu. Saat mengantarku ke gerbang sekolah, ibu menepuk bahuku dan berkata, "Orang lain pikir kita tidak bisa,
kita harus tunjukkan pada mereka. Bunga, kita tidak takut. Kipas angin di kelas terus berputar. Telapak tanganku berkeringat. Ejekan nenek dan perkataan ibu tentang tidak memelihara orang yang tidak berguna terus terngiang di telingaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mulai mengerjakan soal. Ibu, Bunga sama sekali bukan orang yang tidak berguna. Setelah selesai ujian dan kembali ke desa, setiap hari ada kerabat yang menasihatiku. Sekolah di kabupaten itu mahal, bukankah kamu yang paling pintar, kenapa harus membuang-buang uang itu? Ibumu sendirian membesarkanmu, sangat berat. Setelah lulus SMP di kota, bekerja menghidupi ibu, itu baru jalan yang benar. Suruh ibumu menikah, punya anak laki-laki, nanti ada yang mengurus. Nenek menggunakan tusuk gigi untuk membersihkan giginya, dengan sinis, ibumu setiap hari membaca buku, tapi tidak ada gunanya, pabrik bambu juga tidak menerimanya. Seumur hidup nasibnya berkutat dengan lumpur, masih bermimpi jadi orang kota seperti Budi. Mimpi di siang bolong. Aku marah. Apa urusannya dengan kalian? Aku tidak makan nasi kalian. Para bibi langsung menyerang, mengkritikku tidak sopan, berani membantah. Tepat saat itu, ibu membawa cangkul muncul. Ibu melotot, lalu memarahi, kalian baru makan kotoran, ya? Mulutnya bau sekali. Kalian mau mati di desa ini, itu urusan kalian. Aku akan membawa Bunga ke kabupaten, ke kota, nanti aku masih mau keliling dunia bersamanya. Sekelompok katak dalam tempurung, seharian mengoceh, masih menertawakan orang lain terlalu berusaha. Coba bercermin dulu. Ibu menunjuk nenek, kamu berani bilang Budi itu orang kota? Dia hanya menantu yang tinggal di rumah mertua, nanti kalau punya anak laki-laki, juga tidak boleh pakai nama keluarga Wijaya. Kata-kata ini mengenai titik lemah nenek, membuatnya marah sampai menghentakkan kaki. Perempuan busuk, berani-beraninya memarahi kami? Seumur hidup kamu juga akan seperti kami, tinggal di desa ini. Bunga yang bodoh itu, tidak mungkin bisa masuk SMA kabupaten, SD saja belum tamat, apalagi bisa masuk pabrik di kota. Baru saja selesai bicara, dari jauh di atas bukit, Mbok Ratih berteriak, Sari, SMA Selatan dan pabrik bambu di kabupaten baru saja menelepon, cepat datang dengar. Aku dan ibu berlari cepat, sekelompok wanita juga berjalan cepat untuk menonton. Saat itu menggunakan telepon rumah, tidak terbiasa mendekatkan telinga, biasanya menyalakan pengeras suara. Ibu menelepon kembali ke SMA Selatan dulu, di seberang sana dengan cepat menjawab, selamat, Bunga berhasil lulus. Kalian bisa datang mengambil surat pemberitahuan dan mempersiapkan biaya sekolah. Ibu mengepalkan tanganku erat-erat, sakit sampai aku menjerit. Mata ibu sudah merah, sepertinya bukan mimpi. Nenek memutar bola matanya. Benar-benar beruntung sekali. Tapi lulus apa gunanya? Biaya sekolah SMA Selatan mahal sekali, apa kalian bisa membayarnya? Ibu menyeka sudut matanya, lalu menelepon ke pabrik bambu. Di seberang sana berkata, kami baru saja ada yang berhenti kerja, kamu datang saja bekerja. Gaji bulanan 480.000, makan dan tempat tinggal ditanggung. Saat itu, seorang tukang bangunan bekerja seharian di bawah terik matahari hanya mendapat 18.000. Selain itu, pembayaran sering terlambat dan tidak setiap hari ada pekerjaan, seluruh rumah hening. Mbok Ratih adalah orang pertama yang angkat bicara, tersenyum berkata pada ibu, Sari, ini kabar baik, malam ini harus potong ayam buat pesta, kan? Para bibi gempar, makan dan tempat tinggal ditanggung, berarti 480.000 itu gaji bersih. Pergi kerja di kota besar juga hanya dapat 5 hingga 600.000, tapi biayanya tinggi. Sari, SD saja belum tamat, tapi bisa diterima. Anak perempuanku lulusan SMP, pasti juga bisa. Semua orang berubah sikap. Semua datang memuji ibu, menanyakan apakah ibu bisa merekomendasikan anak perempuan, menantu, atau keponakan mereka masuk ke pabrik. Mbok Ratih tertawa mengejek, Sari belum duduk hangat, sudah sehebat itu? Kalau keluarga kalian mau masuk, pertama-tama harus pintar seperti Sari. Wajah semua orang malu, nenek menggertakkan gigi, bagaimana bisa dia yang SD saja belum tamat masuk pabrik, pasti tidur dengan pimpinan. Ibu marah. Aku hanya tidur dengan leluhur 18 generasi keluargamu. Aku masuk pabrik dengan kemampuan sendiri. Nanti juga cari uang dengan kemampuan sendiri. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, aku robek mulutmu. Ibu hendak menyerang, semua orang buru-buru menahannya. Nenek diam-diam pergi. Sebelum pergi, beliau masih berkata keras, jangan ke kabupaten mencari Budi,
Dia tidak suka pekerja pabrik rendahan. Ibu langsung menjawab, aku juga tidak suka menantu yang tinggal di rumah mertua. Nenek marah sampai hampir pingsan. Ibu sambil merapikan pekerjaan rumah, ayam, bebek, dan sawah, sambil membicarakan rencana. Kamu masuk kota, belajar tambahan denganku. Kamu dasarnya tidak pintar, kalau tidak rajin, tidak akan bisa mengikuti. Kamu di mana? Belajar tambahan mahal sekali. Anak, jangan khawatir. Beberapa tahun ini ibu berhemat, menabung uang untuk saat-saat seperti ini, kamu hanya perlu belajar dengan baik, uang ini tidak akan sia-sia. Saat itu, banyak gadis di desa yang putus sekolah lebih awal untuk bekerja. Seperti ibu, aku berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik, menjadi yang pertama. Ayahku beberapa hari itu juga pulang ke desa. Beliau mengerutkan kening. Sari, menurutku kepalamu sudah rusak. Aku tidak akan mengeluarkan 1 sen pun. Bunga juga tidak boleh tinggal denganku. Ibu tertawa, tenang saja. Aku tahu kamu menantu yang tinggal di rumah mertua, harus melihat wajah istri, bahkan harus mencuci kaki mertua. Tidak punya muka untuk membiarkan anak perempuan tinggal bersama. Ayah marah, aku bukan menantu yang tinggal di rumah mertua. Kalau punya kemampuan, beli rumah sendiri di kabupaten untuk istrimu tinggal. Ibu menatapnya. Selain wajah tampan, apalagi yang kamu punya? Di tempat tidur 3 menit, istrimu pasti tahan. Ayah wajahnya sesekali pucat, sesekali merah, marah sampai hampir meledak. Perempuan tidak tahu malu. Di depan anak perempuan bicara hal-hal seperti ini. Ibu tertawa lebih keras, ada yang tersinggung, marah-marah. Putaran ini, ayahku kalah telak. Hari ibu melapor diri ke pabrik, beliau membawaku. Ibu menanyakan kepada kepala regu tentang tempat sewa rumah. Tepat saat itu, direktur mendengarnya. Istri direktur pergi 8 tahun yang lalu, sejak itu beliau tinggal bersama putranya. Mungkin karena senasib, beliau menunjuk sebuah ruangan di pabrik. Kalau tidak keberatan panas, bisa tinggal sementara. Pernahkah kalian tinggal di ruang kontainer? Tanpa AC di musim panas, tengah hari angin dari kipas angin yang ditiupkan ke wajah seperti api dari kompor. Tangan menyentuh dinding ruangan, terasa seperti kulit terbakar. Sebelum tidur, ibu harus menyiram air berkali-kali agar ruangan sejuk. Meskipun begitu, semalaman baju tetap basah oleh keringat. Tapi aku suka ruang kontainer ini, karena tidak ada ular yang masuk kamar di tengah malam, tidak ada tikus yang berlari di langit-langit, tidak perlu bangun jam 3 pagi dan menemukan atap bocor, selimut basah setengah. Putra direktur seumuran denganku, sedang belajar tambahan. Ibu mulai menanyakan tentang les. Direktur terkejut. Gaji bulanan Anda 480.000, mau menyekolahkan anak les 400.000 sebulan? Ibu sedikit malu. Bukan setiap saat les, hanya selama 2 bulan musim panas. Aku hanya punya 1 anak perempuan, tidak bisa membiarkan hidupnya sia-sia. Meskipun semua orang di pabrik tidak mengerti, ibu tetap menyekolahkanku di kelas bimbingan belajar yang bagi kami sangat mahal. Tetapi aku kelas 8, sedangkan putra direktur, Bayu, les privat. Ibu adalah pekerja biasa, pekerjaan sehari-hari adalah memilih dan menekan papan bambu. Ibu pernah menganyam keranjang bambu di rumah, jadi memilih bambu cepat dan baik. Ibu juga bisa melihat bahan mana yang perlu segera diproduksi, bahan mana yang bisa disimpan lebih lama. Setelah bekerja, ibu entah membaca buku terkait atau memeriksa papan bambu. Detail-detail ini menarik perhatian direktur. Kadang-kadang beliau berbicara dengan ibu dengan lembut, sesekali melihat ibu memarahiku, beliau mengingatkan, Bunga sudah besar, anak perempuan tidak boleh dimarahi dan dipukul. Ibu dengan malu menjawab, di desa kami sering bilang, rotan mendidik orang baik, tapi ibu juga lebih menahan diri. Segera tiba hari masuk sekolah. Hal pertama adalah tes penempatan kelas. Meskipun aku sudah berusaha belajar tambahan selama liburan musim panas, tetapi dari 500 siswa kelas 6, aku hanya peringkat ke 300. Saat menerima rapor, wajah ibu pucat. Beliau berteriak, ibu habiskan berapa banyak uang untuk les, dan kamu hanya peringkat ke 300. Pak Direktur juga marah, les privat tapi kamu peringkat ke 400. Kamu mau membuat ayah mati marah? Beliau langsung mengambil sepotong bambu hendak memukul. Ibu tidak lagi peduli padaku, buru-buru menengahi. Bukankah Bapak bilang anak sudah besar tidak boleh dipukul? Pak Direktur marah tidak bisa ditahan lagi. Bayu dipukul, ibu juga kena pukulan saat menengahi,
jadi tidak punya tenaga lagi untuk memukulku. Ibu memegang buku membaca sampai tengah malam. Aku diam-diam melihat judul buku itu, bagaimana menerima keterbatasan anak. Ibu selesai membaca, sangat bermanfaat. Beliau bahkan merekomendasikan buku itu pada Pak Direktur. Jarak antara aku dan teman sekelasku sangat besar. Mereka mengikuti idola, dengan antusias membahas siapa yang lebih tampan, F4, Fahrenheit, Slam Dunk. Mereka mengumpulkan banyak poster dan kartu pos, setelah jam sekolah langsung dibagikan. Kadang-kadang mereka bertanya aku suka siapa, aku tidak tahu, karena aku tidak mengenal mereka, apalagi tahu mengapa Dao Mingxi dengan rambut keriting dan ikat kepala itu tampan. Mereka memakai pakaian merek terkenal yang tidak kukenal, sedangkan aku hanya memakai baju bekas pemberian Bibi Lestari. Suatu kali, setelah selesai pelajaran olahraga, semua orang melepas jaket seragam. Ketua kelas bahasa Inggris tiba-tiba menatap bajuku dan berkata, baju ini mirip bajuku. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk kancingnya, kancing ini aku yang ganti. Nanti karena tidak serasi, aku tidak mau memakainya lagi. Setelah itu, ibuku membungkusnya dan mengirimkannya kepada kerabat di desa. Dia membelalakan matanya, kamu kerabat itu, ya. Aku masih punya banyak baju yang tidak kusuka dan jarang kupakai, kamu mau? Seluruh kelas menatapku. Saat itu aku masih kecil, juga minder, hanya merasa wajahku memerah, membela diri. Ini bajuku, bajuku. Setelah kejadian itu, aku paling suka memakai seragam. Aku juga tidak pernah melepas jaket di sekolah. Berkali-kali aku ingin ibu membelikanku beberapa baju baru, tapi melihat punggung ibu yang bekerja keras, kepala penuh keringat, aku tidak bisa membuka mulut. Apa yang bisa digunakan untuk melawan jurang minder ini? Hanya belajar. Di sekolah, semua orang lebih peduli pada prestasi daripada pakaian. Ibu semakin terbiasa bekerja di pabrik. Ibu bisa memilih papan bambu terbaik, tahan terhadap intensitas kerja yang tinggi, bahkan bisa mencatat produk masuk keluar dan stok, mengatur ulang bahan baku pabrik dengan rapi. Ibu semakin percaya diri, lebih banyak tersenyum. Saat bekerja, ibu seperti bersinar. Malam hari, saat aku mengerjakan PR, ibu membaca buku profesional. Sekarang ibu membaca buku tidak perlu kamus. Ibu dulunya adalah sebatang padi biasa di pedesaan, datang ke sini. Ibu menjadi pemandangan yang menonjol. Jika aku punya prestasi bagus, aku juga akan seperti ibu, menjadi orang yang bersinar di tengah keramaian. Tapi meningkatkan prestasi bukanlah hal yang bisa dicapai dalam semalam. Ujian akhir semester, aku peringkat ke 250. Ibu menatap rapor lama sekali, tersenyum. Satu semester sudah maju 50 peringkat. Pertahankan kecepatan ini, pasti bisa masuk SMA unggulan. Aku sangat terkejut. Ibu tidak marah padaku? Kamu tidak malas, ibu marah padamu untuk apa? Ibu setengah tahun ini juga bekerja keras, tapi masih bukan yang tercepat di Regu. Ibu sekolahnya rendah, dulu tidak mengerti bahwa banyak hal di dunia ini tidak hanya bergantung pada usaha. Cahaya lampu neon menerangi wajah ibu. Dulu di desa menderita, ibu terus berpikir ingin kamu sukses agar bisa membalas dendam pada nenek dan ayahmu. Sebenarnya, ibu hidup tidak memuaskan. Ibu harus berusaha sendiri, tidak boleh menaruh semua harapan padamu. Kamu masih ingat tahun lalu kamu tampil di kabupaten? Para orang tua semua membicarakan kelas bimbingan belajar, buku referensi untuk anak mereka. Ibu selain memukulmu, memarahimu, tidak mengeluarkan tenaga apapun. Suara ibu tercekat. Ibu salah, ibu hanya punya kamu. Dulu tidak ada yang mengajari ibu menjadi ibu. Aku memeluk ibu. Ibu belajar sendiri dengan sangat baik. Ibu adalah ibu 100 poin. Ibu tertawa, menyeka air matanya. Belajar dari siapa mulutnya jadi licin begini? Di luar ada suara. Aku berdiri dan membuka pintu, melihat Bayu memegang kotak styrofoam berdiri di luar. Ayahku pergi makan di hotel, membawakan makanan, tanya apa kalian mau. Ada. Terima kasih. Aku menerima kotak makan dari Bayu. Dia dengan lembut bertanya, ibumu selalu sebaik ini padamu? Iya. Dia tersenyum sinis. Sepertinya semua ibu lain begitu baik, hanya ibuku yang tidak becus. Sudah 8 tahun, dia tidak pernah menghubungiku. Pasti sudah lupa punya anak laki-laki ini. Cuaca dingin, setiap kali dia bicara, ada uap samar. Aku tidak tahu bagaimana harus menghiburnya. Ibu dari belakang menjulurkan kepalanya, Bayu, Bibi masak bubur ketan hitam untuk makan malam. Makan semangkuk dulu baru pulang kerjakan PR.
Setelah makan, pemuda itu berdiri untuk pulang. Ibu berkata, nanti kalau mau makan malam, datang saja cari bibi. Jangan beli di luar, tidak baik untuk kesehatan. Iya. Setelah itu, setiap kali ibu memasak makan malam, selalu memasak 1 porsi lebih. Awalnya Bayu masih sedikit malu, tetapi berkali-kali, dia mulai memesan. Bibi Sari, malam ini ada siomay tidak? Liburan musim dingin yang berlangsung 10 hari akan segera berakhir. Saat itu, orang pedesaan sangat mementingkan tahun baru, suasana tahun baru sangat kental. Pada bulan Desember, pikiran para pekerja melayang. Setelah tanggal 20, Pak Direktur tidak bisa menahan diri lagi, melambaikan tangan, memberikan semua orang libur. Tahun baru tentu harus pulang kampung. Aku dan ibu pergi berbelanja tahun baru, ibu membelikanku 1 set baju baru, sedangkan beliau sendiri memilih sebuah mantel merah. Ibu bercermin berkali-kali, dengan malu berkata, sudah tua, pakai warna ini cocok tidak, ya? Kenapa tidak cocok? Baju ini bagus, ibu beli saja. Setelah beberapa kali tawar-menawar, akhirnya ibu membeli dengan harga 75.000. Di jalan pulang, ibu berkata, waktu menikah dengan ayahmu, ibu mau membeli sebuah mantel merah sebagai baju pengantin. Tapi ayahmu bilang menikah itu mahal, harus hemat. Setelah menikah, katanya bangun rumah itu mahal, harus hemat. Nanti punya anak, semakin harus hemat. Ibu mengelus mantel itu, tertawa. Jadi, bergantung pada laki-laki tidak sebaik bergantung pada diri sendiri. Ibu mau apa? Cari uang sendiri untuk beli. Pulang ke desa, semua orang memuji ibu cantik. Bukan pujian basa-basi seperti dulu. Ibu bekerja di pabrik selama setengah tahun, tidak terpapar sinar matahari, kulitnya dengan cepat menjadi putih kembali. Ditambah lagi, postur tubuh ibu masih terjaga, suasana hatinya nyaman, jadi wajahnya juga berseri-seri. Ayah juga pulang ke desa beberapa hari ini, saat melihat ibu, matanya terpaku. Sari, baju ini bagus sekali. Nenek mendengar suara dan keluar, melihat ibu, langsung melotot. Sudah tua, masih pakai merah hijau. Siapa yang tidak tahu, dikira pelacur. Ibu tertawa, aku cantik, aku punya uang, aku beli baju untuk mempercantik diri. Tidak seperti orang lain, kaki bengkok, pinggang gentong, rambut seperti rumput babi. Secantik apapun, tidak bisa dipakai. Nenek marah, kamu bilang siapa? Siapa yang kesal? Ya dia. Malam itu, rumah penuh orang datang bermain. Mereka bertanya tentang kehidupan di kota, pekerjaan di pabrik bambu, dan apakah merekrut orang. Ibu dengan tenang bercerita dengan lancar. Saat menceritakan kesulitan dalam pekerjaan, semua orang mengerutkan kening. Saat menceritakan usahanya untuk maju, semua orang mengangguk. Saat menceritakan hal-hal lucu di pabrik, seluruh rumah tertawa terbahak-bahak. Ayahku juga ada di antara kerumunan, ekspresinya terkejut sekaligus terpesona. Lampu 100 watt menerangi senyum percaya diri ibu, dan juga rambut tipis serta perut buncit ayah. Tengah malam, semua orang pulang. Ayah berkeliaran di luar pintu, dengan ragu-ragu, Sari, kamu sudah setengah tahun di kota, kenapa tidak mencariku? Ibu dengan kuat mendorongnya menuruni tangga, tersenyum bertanya, mencari anjing yang tidak kuinginkan untuk apa? Ayah marah, kamu perempuan mulut berbisa, pantas saja tidak laku, kali ini dia salah. Keesokan paginya, beberapa mak comblang datang ke rumah. Calon-calon yang diperkenalkan semuanya memiliki kondisi yang baik. Satu adalah guru SMA di kota, bercerai 3 tahun, anak perempuan ikut ibu. Satu lagi punya pabrik arak, istri meninggal tahun lalu, punya 1 anak laki-laki, bersedia mengadopsiku. Satu lagi sopir ekskavator, penghasilannya lumayan. Banyak orang menasihati ibu, pilih saja yang sedang-sedang. Sekarang berusaha punya anak lagi, 2 tahun lagi sudah tidak muda lagi. Benar, perempuan harus punya sandaran laki-laki. Ayahku cemas. Guru itu kurus seperti lidi, bos pabrik arak suka minum dan memukul orang, sopir ekskavator itu lebih tua 10 tahun darimu, semua tidak cocok. Ibu melirik ayah, lalu siapa yang cocok? Kamu cocok. Kamu mau meninggalkan Lia dan kembali denganku? Ayah dengan cemas memegang tangan ibu, sudah 5 atau 6 tahun, dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Selama kamu bisa melahirkan anak laki-laki, aku akan segera rujuk denganmu. Ibu tersenyum sinis, menampar wajah ayah dengan keras. Budi Wijaya, bercerminlah, dan lihat siapa dirimu. Kamu punya uang, tampan, atau kuat?
Aku masih harus melahirkan anak laki-laki baru bisa rujuk denganmu. Orang lain bisa memberikan 5, tidak, 10 juta uang mahar, kamu selain mulut busuk, apalagi yang kamu punya? Ibu tertawa dingin, kamu selalu menyalahkan aku tidak bisa melahirkan, sekarang ganti istri tetap sama. Kamu tidak berpikir itu karena Tuhan tidak ingin keluarga Wijaya punya keturunan yang baik? Ayah memerah, dengan lemah membantah. Tidak mungkin, Bunga kan anakku, pasti bukan salahku, awalnya bisa melahirkan, nanti tidak bisa melahirkan, itu sering terjadi. Pergi ke rumah sakit periksa, baru tahu. Ayah pergi dengan wajah murung. Beberapa hari kemudian, para mak comblang datang menanyakan pendapat ibu. Meskipun mereka memuji calon-calon itu setinggi langit, berjanji jika aku lulus SMA unggulan akan membantuku, tetapi ibu tetap menolak. Desa gempar. 3 syarat ini semuanya bagus, cocok untuknya. Pasti mau menikah dengan orang kota, tinggal di rumah bertingkat. Nenek menambahkan. Dapat pekerjaan gaji 500.000 sebulan, matanya jadi tinggi. Ini tidak mau, itu tidak mau, memang nasibnya jomblo. Lihat nilai Bunga, peringkat ke 250 di kelas, lulus SMA unggulan itu baru keajaiban. Malam tahun baru, kami makan malam di rumah paman. Paman dan bibi sama-sama menasihati ibuku. Guru itu, kami sudah cari tahu, kepribadiannya sangat baik. Dia bilang terakhir kali satu minibus dengan kakak, bertanya-tanya lama baru menemukan kakak. Dia tulus ingin menikahi kakak terus tidak menikah juga bukan hal baik. Ibu tertawa, kenapa harus menikah? Aku bisa membesarkan Bunga, bisa menghidupi diri sendiri. Sendirian aku merasa sangat nyaman. Aku tidak perlu melayani laki-laki. Malam hari aku bisa membaca buku, belajar, bahkan bisa nonton film di luar. Aku tidak mau menikah, juga tidak mau punya anak lagi. Punya Bunga sudah cukup. Tatapan ibu saat itu sangat tegas, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Ibu lebih keren dari tokoh utama di film. Tanggal 2, saat kami meninggalkan rumah paman, paman menarikku, diam-diam memberiku 100.000. Ambil untuk beli apa yang kamu suka, jangan bilang bibi. Bunga, kamu harus belajar yang rajin. Nanti kalau ibumu tidak menikah, saat tua nanti, ibu adalah tanggung jawabmu, tahu? Aku mengangguk, iya, aku tahu. Setelah tahun baru, ibu mengambil alih pekerjaan mencatat keluar masuk gudang. Pabrik kecil tidak teratur, satu orang mengerjakan banyak hal adalah hal biasa. Tetapi sebelumnya, orang yang bertanggung jawab atas manajemen gudang sering melakukan kesalahan. Ibu memiliki ingatan yang lebih baik, pekerjaan ini ibu ambil alih. Rekan kerja berkata, tidak ada tambahan gaji tapi bekerja begitu aktif, aku juga tidak mengerti. Tapi ibu diam-diam memberitahuku, tidak ada tambahan gaji, tapi ibu belajar banyak hal, ibu tidak mau jadi pekerja selamanya, ibu mau jadi manajer. Waktu itu, ibu memilah barang, menghitung data, sering bekerja sampai jam 1 atau 2 pagi. Rekan kerja di pabrik bahkan diam-diam menertawakan ibu. Begitu aktif, apa tidak mau jadi istri bos? Cukup menyenangkan bos saja. Dia otaknya benar-benar kaku, tapi hasilnya jelas. Gudang menjadi lebih rapi, keluar masuk barang tercatat dengan jelas, data sangat transparan, mencari apapun mudah. Efisiensi pabrik meningkat. Pak Direktur sangat senang, diam-diam menaikkan gaji ibu. Beliau bahkan memberikan 1 kamar pribadi untuk ibu, kami tidak perlu lagi tinggal di ruang kontainer. Saat itu, ibu seperti lampu. Setiap kali aku ingin seperti teman-teman lain, mengikuti idola, pergi ke warnet, aku akan memikirkan ibu. Ibu memulainya dari bawah, tidak ada yang mendukung, tetapi ibu selalu naik, tidak pernah menyerah. Sekarang ibu bahkan membeli buku akuntansi, katanya belajar lebih banyak tidak pernah salah. Ibu begitu berusaha, apa alasanku untuk menyerah? Liburan musim panas kelas 6, ibu mengeluarkan banyak uang, mengundang kakak ipar, yang baru saja lulus dari universitas terkemuka untuk mengajariku. Beliau sangat mempengaruhiku. Beliau mengajariku untuk tidak menghafal, harus menemukan polanya. Beliau menunjukkan padaku bahwa belajar itu ada keterampilannya, bukan hanya menghabiskan banyak waktu saja. Sebelumnya, aku belajar dengan samar-samar, berusaha tanpa fokus. Setelah itu, seperti ada kabut di depan mataku yang tersingkap. Ibu memberitahu Pak Direktur tentang perubahanku. Setelah itu, kakak ipar juga mengajar Bayu. Dia juga mengalami kemajuan yang tidak sedikit. Bertahun-tahun kemudian, saat ponsel pintar populer,
Aku melihat kakak ipar terpilih sebagai guru luar biasa di media sosial. Terlihat beliau memang terlahir untuk profesi ini. Setelah kelas 7, prestasiku meningkat pesat, dari peringkat ke 250 kelas menjadi peringkat ke 200, lalu ke 100. Ujian akhir semester kelas 8, aku peringkat ke 85 di kelas. Bukan yang terbaik, tetapi saat masuk sekolah, aku peringkat ke 300. Ibu menatap rapor, menangis. Bagus sekali. Pertahankan prestasi ini, masuk SMA unggulan tidak masalah. Akhirnya ada kabar baik. Benar, waktu itu pekerjaan ibu sangat sulit. Pabrik bambu menghadapi krisis eksistensial. Bambu mudah beregenerasi, digunakan sebagai bahan bangunan ramah lingkungan, tetapi dalam kenyataannya, biaya pembuatan bahan bambu lebih tinggi dari kayu. Saat itu, berbagai industri berkembang pesat. Harga adalah faktor penentu bagi konsumen. Perlindungan lingkungan adalah hal yang jauh. Sebenarnya, semuanya sudah ada tanda-tandanya. Pak Direktur mengikuti banyak pameran, menyewa banyak tempat untuk memajang produk, tetapi tidak efektif. Gudang penuh dengan bahan baku dan produk jadi. Pabrik tidak punya pesanan, telah memecat lebih dari separuh karyawan secara bertahap. Ibu selain bekerja di lini produksi, juga merangkap manajer gudang dan akuntan. Sekarang ibu adalah karyawan lama. Di tengah karyawan yang sedikit, ibu juga punya suara di pabrik. Pak Direktur sakit kepala, bahkan harus menggadaikan mobil Santananya untuk membayar sewa. Sewa hanya dibayar sampai Maret tahun depan. Jika tidak ada perubahan, pabrik harus ditutup. Tahun baru itu, penduduk desa kembali bergosip. Pabrik bambu memecat banyak orang, sebentar lagi giliran Sari. 2 tahun lalu disuruh menikah tidak mau, sekarang sudah lewat 30, masih bisa cari siapa yang baik? Nenek dengan senang hati, pantas saja. Dulu terlalu sombong, sekarang tahu rasa, kan? Ibu mengenai titik lemah nenek, Mbok Sumi. Tahun ini berapa umurnya? Tidak tahu bisa hidup sampai melihat cucu emas tidak, ya? Budi menikah lagi hampir 10 tahun, istri kotanya tidak ada kabar. Terakhir kali aku suruh Budi periksa, dia pergi tidak? Nenek marah sampai tercekat. Tahun baru sering mengadakan pertunjukan, ibu tidak menonton, hanya untuk meramaikan, mendengarkan suara bising. Aku ingat tanggal 4, di berita menayangkan tentang konferensi perlindungan lingkungan di luar negeri, memperkenalkan bahan-bahan ramah lingkungan. Ibu yang sedang di kamar mandi, buru-buru menarik celananya dan berlari ke ruang tamu, dengan serius menonton seluruh siaran berita, lalu mengambil telepon dan menelepon Pak Direktur. Direktur, kita harus menerima pesanan dari luar negeri. Orang asing memperhatikan perlindungan lingkungan, mereka akan membeli dari kita. Tahun baru belum berakhir, kami sudah kembali ke kabupaten. Pak Direktur sedikit khawatir. Sebenarnya, aku sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi aku tidak kenal siapapun di luar negeri, tidak bisa bahasanya. Dan jika tidak berhasil, guncangan berturut-turut selama setahun terakhir telah menghilangkan kepercayaan diri awal beliau. Ibu berkata, takut apa? Pabrik sudah seperti ini, apa takut hasil yang lebih buruk? Coba bisa hidup, tidak coba pasti mati. Bapak tenang saja, pabrik di sini aku yang urus. Itu adalah awal tahun 2000-an. Di kabupaten sekecil itu, jumlah orang yang pernah ke luar negeri bisa dihitung dengan jari, apalagi berbisnis dengan orang asing. Ibu hanya memberikan ide, tetapi kemana mencari pelanggan, bagaimana bernegosiasi, masih harus oleh Pak Direktur sendiri. Waktu itu, ibu mengambil buku bahasa Inggrisku, orang yang bahasa Indonesia saja belum lancar, mulai berlatih, hello, how are you? Ibu bilang harus persiapan dulu, setidaknya harus tahu cara menyapa. Suatu kali, ayah datang mencari kami, melihat ibu sedang berlatih. Ibumu pasti sudah gila, latihan bahasa apa itu? Pabrikmu sekarang pasti hanya bayar setengah gaji, kenapa tidak ganti kerja? Waktu itu, ibu benar-benar sangat tegang. Di satu sisi, harus mengurus aku ujian masuk SMA, belajar tidak boleh lengah. Di sisi lain, Pak Direktur ke luar negeri mencari pesanan. Orang-orang di pabrik bilang beliau kabur, gaji juga tidak dibayar, mulai membawa barang-barang dari pabrik pulang. Ibu setiap hari dengan dingin berdebat dengan mereka. Tidak bisa bicara, ia bertengkar. Pak Direktur meninggalkan sedikit uang untuk ibu. Ibu harus menghitung dengan cermat, berusaha menggunakan uang itu untuk menstabilkan para pekerja. Aku tidak mengerti. Mereka mau pergi ya biarkan saja, masih hemat uang. Anak, kamu tahu apa?
Kalau Pak Direktur benar-benar dapat pesanan dari luar negeri, tidak ada pekerja, bagaimana bisa bekerja? Apa beliau benar-benar bisa? Itu bukan urusanmu. Kamu urus belajar, ujian masuk SMA saja. Ibu mau bertahan sampai kapan? Sudah awal musim panas. Ya, akhir-akhir ini. Ibu dengan cerdik bernegosiasi dengan pemilik rumah. Pemilik rumah setuju untuk menunda sewa selama 3 bulan. Ibu menghela napas, tunggu kamu selesai ujian. Kalau masih tidak bisa, ibu anggap sudah membalas semua kebaikan beliau. Ibu tidak bodoh, berterima kasih tapi juga harus ada batasnya. Aku pikir ibu mengendalikan segalanya, tapi malam itu jam 2 pagi, aku kencing, melihat ibu sedang menulis dan menghitung di ruang tamu, rambutnya berantakan. Aku bertanya, ibu sedang apa? Ibu sedang menghitung bagaimana agar uang yang ada bisa bertahan paling lama. Ibu menghela napas, tidak tahu apa cukup sampai direktur dapat pesanan. Ibu, apa ibu takut? Tentu saja, tapi takut juga tidak ada gunanya. Berpikir 1000 kali tidak sebaik langsung menyelesaikan masalah. Malam hari ibu sedih, siang hari kembali bersemangat, menghadapi para pekerja dan penagih utang. Ibu dengan lantang, kalian tenang saja, Pak Direktur pasti akan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Pak Direktur ke luar negeri, makan dan belajar Bayu juga diurus oleh ibu. Menjelang ujian masuk SMA, ibu menemukan dia bilang mengerjakan PR di rumah teman, sebenarnya pergi ke warnet. Ibu marah, menangkapnya di tempat. Saat itu, Bayu malu, dengan marah, kamu bukan ibuku, atas dasar apa kamu mengurusku? Ibu juga memarahi, ibumu meninggalkanmu, kamu semakin harus berusaha hidup dengan baik agar dia menyesal, tidak bisa tidur, itu baru laki-laki. Ayahmu sebelum pergi meminta aku untuk menjagamu, aku berhak mengurusmu, pulang sekarang. Ibu menarik tangannya, Bayu bergumam mengutuk, tetapi tidak melawan. Pak Direktur pergi beberapa bulan, setiap minggu menelepon, tetapi menjelang ujian masuk SMA, 2 minggu berturut-turut tidak ada kabar. Di pabrik muncul gosip, beliau mengalami kecelakaan di luar negeri, atau benar-benar kabur. Hari ujian, ibu mengantarku dan Bayu ke sekolah. Ibu menepuk bahu Bayu, berkata, kalau pabrik tidak ada pekerjaan, kamu lulus SMA unggulan adalah kabar baik terbaik yang bisa diterima ayahmu. Masa depan ayahmu bergantung padamu. Ibu menatapku, kamu juga. Uang yang ibu siapkan untukmu kuliah masih ada. Konsentrasi ujian yang baik. Ibu tunggu kabar baikmu. Aku dan Bayu saling pandang. Saat itu, aku merasa aku sudah dewasa, dia juga. Setelah ujian, pabrik semakin banyak yang berhenti kerja. Semua orang bilang pabrik akan segera tutup. Waktu itu, ayah bertengkar dengan Bibi, sering datang mencari ibu. Bibi dulu membuka ruang karaoke, beberapa tahun pertama pendapatannya lumayan, tetapi beberapa tahun terakhir karaoke berkembang, ruang karaoke tua sudah dilupakan. Pendapatan Bibi menurun drastis, bagi ayah, tidak ada muka yang baik. Ayah menyalahkan ibu, kamu hanya pandai keras kepala. Ini pabrik keluarga Chow, apa hubungannya denganmu? Kamu ganti kerja lain, tidak bisa cari uang? Sekarang aku dan Lia bertengkar setiap hari, bercerai. Aku pulang kampung tinggal denganmu, biarkan Bunga bekerja menghidupi kita. Ibu langsung menendang ayah, berkata satu kata, pergi. Saat itu, yang paling senang mungkin adalah nenek. Setiap hari beliau berkata di desa, dulu punya pekerjaan di kabupaten, teriak-teriak lebih hebat dari orang lain. Hasilnya sekarang pabrik mau tutup. Menurutku, dia yang membuat pabrik itu sial. Para mak comblang itu beruntung tidak jadi. Kalau tidak, keluarga juga akan kena sial. Perempuan yang sudah menikah harusnya nurut di rumah. Tidak lama setelah ujian, Mbok Rati berkata, hujan deras terakhir membuat rumah tua runtuh lagi. Tepat hari itu paman libur, ibu membawaku pulang untuk memperbaikinya, nenek berdiri di jalan, menertawakan kami. Sari, cari uang di kota beberapa tahun, kenapa masih harus tinggal di rumah tua ini? Kamu bangun rumah baru saja. Beberapa tahun ini semuanya sia-sia, ya? Aku ingat Bunga selesai ujian peringkat ke-250, kali ini ujian masuk SMA tidak ada kabar. Pasti tidak lulus SMA unggulan. Pabrik kalian sudah beberapa bulan tidak bayar gaji, kan? Kalau tidak ada, aku bisa pinjamkan. Bagaimanapun juga, dia cucuku, tidak bisa melihat Bunga kelaparan. Tepat saat itu, kepala regu dari pabrik mengendarai sepeda dengan cepat datang. Beliau berhenti di depan pintu, keringat di dahinya belum sempat diseka, berkata, Sari, kenapa teleponmu habis pulsa? Untung aku tahu kamu di desa mana,
bertanya-tanya lama baru menemukanmu. Ibu cemas. Hari ini awal bulan, aku lupa isi pulsa. Ada apa di pabrik? Kepala Regu tertawa terbahak-bahak. Pak Direktur baru saja menelepon, katanya dapat pesanan besar. Suruh aku cepat cari kamu pulang ke pabrik, jam 6 sore akan telepon lagi untuk membicarakan permintaan mitra. Kita harus segera mulai produksi. Ibu sangat senang sampai melompat, kepalanya membentur balok kayu, sakit sampai meringis, tersenyum. Benarkah, pesanan besar sebesar apa? Cukup untuk bayar sewa? Katanya 100.000 kroner. Kroner itu uang apa? Aku juga tidak tahu. Mata ibu merah, sambil mengusap kepala sambil melangkah keluar. Ayo, pulang ke pabrik dulu baru dibicarakan. Paman, rumah ini. Paman tersenyum cerah. Kakak jangan khawatir, urus saja urusan penting dulu. Aku pasti akan memperbaiki rumah untuk kakak. Nenek wajahnya memerah karena cemburu, berkata, 100.000 juga tidak banyak. Ibu berhenti melangkah, tersenyum menatapnya. Mbok Sumi, ini karena Mbok tidak tahu, kroner itu uang Swedia. 100.000 uang itu ditukar sekitar 8 hingga 900 juta uang kita. Kepala Regu menambahkan, itu baru uang muka. Nenek memutar bola matanya, itu uang pabrik, sebanyak apapun bukan milikmu, yang berhubungan denganmu hanya bunga tidak lulus SMA unggulan. Kamu habiskan berapa banyak uang juga sia-sia. Kepala Regu menepuk paha, Mbok Sumi tidak bilang, aku juga lupa. Guru wali kelas Bunga juga menelepon ke pabrik. Hatiku mencelos, mendengarnya berkata, Bunga ujian peringkat ke 130-an di seluruh kabupaten. Masuk SMA unggulan pasti bisa. Ibu tidak bisa menahan air matanya, dengan suara tercekat, bagus, bagus sekali. Kebahagiaan ganda, kebahagiaan ganda. Ibu mengepalkan tanganku erat-erat, memalingkan wajah, bahunya sedikit bergetar. Entah sejak kapan kami sudah setinggi. Jelas dalam ingatanku, ibu selalu lebih tinggi setengah kepala dariku, selalu melindungiku. Aku melangkah maju, berdiri di depan ibu. Ibu, aku tahu ibu tidak mau nenek melihat ibu menangis dan lemah. Aku sudah besar, aku tidak hanya kebanggaan ibu, aku juga bisa menjadi sandaran dan pelindung ibu. Kami bergegas kembali ke kabupaten. Aku duduk di belakang sepeda ibu, menoleh melihat wajah nenek yang tidak rela dan cemburu, semakin lama semakin kecil. Aku tidak mengerti ibu, kenapa nenek tidak bisa melihat kita hidup baik? Di dunia ini, ada orang yang suka melihat orang lain menderita, meskipun mereka sendiri tidak mendapat keuntungan apapun. Melihat orang lain hidup lebih baik dari mereka, mereka akan menderita. Mereka tidak punya tujuan, tidak punya arah, jadi selalu mengintip kehidupan orang lain. Kata-kata ibu lembut tetapi tegas dalam angin panas. Jadi kamu harus banyak belajar, agar tidak menjadi orang seperti itu. Di jalan pulang, ibu kembali menanyakan tentang Bayu. Mengetahui dia juga lulus SMA unggulan, ibu menghela napas. Kalau begitu, aku bisa melapor pada Pak Direktur. Uang muka dengan cepat ditransfer. Ibu mengundang kembali orang-orang yang telah berhenti kerja sebelumnya. Pabrik mulai beroperasi dengan ramai. Saat Pak Direktur kembali setelah seminggu, 1 batch barang telah diproduksi. Setelah itu, produksi dan pengiriman mengalami banyak kesulitan, besar maupun kecil, tetapi untungnya semua bisa diselesaikan. Karena Pak Direktur mengubah rute ke Swedia, kata-kata hello, yang dilatih ibu sebelumnya tidak terpakai. Ibu kembali mencari buku bahasa Jerman untuk belajar sapaan sederhana, kali ini benar-benar kata-kata yang bahkan aku tidak mengerti. Setahun kemudian, pabrik semakin banyak menerima pesanan. Tahun-tahun itu, bisnis ekspor sangat menguntungkan. Pak Direktur menyewa sebidang tanah untuk jangka panjang, membangun pabrik sendiri. Jumlah pekerja bahkan lebih banyak dari masa puncak sebelumnya, dan masih terus bertambah. Gaji ibu juga naik banyak. Karena pabrik merekrut orang baru, ibu juga memilih beberapa orang yang dapat dipercaya dari desa untuk bekerja. Penduduk desa semakin menyukai ibu, tetapi nenek sangat marah. Dia tidak bisa mempengaruhi ibu, jadi dia mengincar rumah tua itu. Dia menuntut untuk mengambil kembali rumah itu, mengatakan itu adalah harta leluhur, tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun dia tidak bisa menuntut kembali kepemilikan rumah, dia bisa membuat masalah, seperti buang air di halaman, menggunakan tongkat untuk menusuk atap. Hal ini entah bagaimana sampai ke telinga Pak Direktur. Selama bertahun-tahun ini, ibu bekerja keras untuk pabrik, beliau melihat semuanya. Untuk berterima kasih,
Beliau membelikan ibu sebuah apartemen perusahaan kapas sebagai hadiah. Saat itu, harganya hanya lebih dari 500.000 per meter persegi. Sesuai aturan, saat pindah rumah baru, harus mengundang orang untuk merayakannya, mengambil makna masa depan yang cerah. Mbok Ratih, Paman Bibi, dan banyak orang dari desa datang. Ibu tidak mengundang nenek, tetapi beliau juga ikut campur. Rumah baru itu direnovasi 4 atau 5 tahun yang lalu, pemilik sebelumnya merawatnya dengan baik, terlihat seperti baru. Kami hampir hanya perlu pindah masuk. Mbok Ratih memuji, toilet di dalam rumah, disiram langsung bersih, tidak perlu keluar di musim dingin, bagus sekali. Nenek memutar bola matanya, buang air di dalam rumah tidak bau? Dapur menggunakan gas, tidak berdebu, higienis. Ada penghisap asap, dapur selalu bersih. Nenek mencibir, gas mahal, kayu bakar di hutan gratis. Sofa ini terbuat dari kulit, cerah dan lembut. Nenek tersenyum sinis, duduk lama tidak bisa berdiri. Tidak senyaman sofa kayu di rumah Budi. Hari bahagia tidak boleh perhitungan, tapi beliau benar-benar keterlaluan. Ibu tersenyum sinis, Mbok Sumi, rumah ini bagaimanapun juga atas namaku. Rumah Budi atas nama siapa? Itu atas nama istrinya. Nanti akan ditinggalkan untuk putranya, tidak ada hubungannya dengan Budi. Rumahmu, aku tantang. Putraku hebat, bisa punya rumah seperti ini, cari uang sendiri untuk beli. Nenek merah padam karena marah, melompat dan memarahi. Apa yang kamu katakan dapat? Menurutku, kamu dan direktur itu diam-diam, jadi dia membelikan rumah untukmu. Tidak lain hanya karena tidur dengan orang lain baru dapat rumah. Keluarga Wijaya kami tidak sudi. Aku marah, ingin memukul orang. Tepat saat itu, pintu berbunyi brak dengan keras. Semua orang menoleh, melihat Pak Direktur berdiri bersama Bayu di pintu. Suara tendangan pintu tadi adalah dari Bayu. Dia dengan wajah dingin dan menakutkan. Nenek tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pak Direktur mengerutkan kening. Bayu, jangan tidak sopan. Kali ini, pesta pindahan rumah juga mengundang rekan kerja dari pabrik. Mereka menyapa Pak Direktur. Nenek memutar bola matanya, langsung mengenali hubungan antara Bayu dan Pak Direktur. Beliau menambah-nambahi, Bayu, Sari, dia tidak punya niat baik. Hari ini dia menipu rumah dari ayahmu, besok akan menipu seluruh pabrik. Semua harta yang seharusnya milikmu, nanti akan menjadi miliknya. Dia hanya ingin menjadi ibu tirimu. Bayu menatap ibu, Bibi Sari, apa yang dikatakannya benar? Ibu buru-buru menjelaskan, dia nenek bunga, jangan dengarkan omong kosongnya. Mata Bayu berbinar. Bibi Sari, apa Bibi benar-benar mau jadi ibu tiriku? Bibi dan ayah kapan menikah? Kami bisa pindah tinggal bersama Bibi dan Bunga, tidak? Dia kembali menatap Pak Direktur. Ayah, kenapa ayah tidak memberitahuku bahwa ayah dan Bibi Sari sudah pacaran? Pak Direktur canggung, tidak ada hal seperti itu. Bibi Sari tidak suka ayah. Semua orang tercengang, nenek seperti disambar petir. Ibu tiri tidak ada yang baik. Kamu tidak takut dia tidak punya niat baik? Bayu dengan dingin menatapnya, yang tidak punya niat baik itu kamu. Bibi Sari pindah rumah adalah kabar baik, tapi kamu malah bicara omong kosong di sini. Punya mertua seperti kamu, pantas saja Bibi Sari harus bercerai. Bercerai itu benar. Aku suka Bibi Sari dan Bunga. Aku senang ayah mengeluarkan uang untuk mereka, membuatmu marah. Nenek marah sampai berasap. Bayu melangkah maju, tempat ini tidak menyambutmu. Kamu cari suami lama Bibi Sari saja untuk tinggal. Dia melangkah maju, mendorong nenek keluar pintu, lalu membanting pintu. Suasana di rumah menjadi ramai. Bayu mendekatiku, kenapa semua orang tidak enak hati mengusir orang? Aku jadi orang jahat, tidak buruk, kan? Nanti aku jadi kakak kandungmu, boleh? Aku menatapnya. Kamu suka ibuku, ya? Dia diam sejenak, lalu berkata pelan, awalnya aku juga tidak suka. Kalian pikir kalian orang desa. Tapi Bibi Sari selalu memasakkan makan malam untukku. Terakhir kali aku sakit, kalian membawaku ke rumah sakit tengah malam. Dia bahkan datang ke warnet menangkapku, memarahiku. Dia lebih mirip ibuku daripada ibu kandungku. Malam itu, bulan sangat bulat. Aku dan ibu selesai membersihkan, berbaring berdampingan di tempat tidur kamar tidur utama. Aku berkata, Ibu, aku juga merasa Paman Chow baik, kalau ibu suka, jadian saja. Jangan khawatirkan aku. Ibu berbalik menatapku. Kamu benar-benar berpikir begitu?
Ibu belum 40 tahun, masih bisa menikah lagi. Cahaya bulan perak menerangi wajah ibu, angin meniup daun-daun di taman berdesir. Ibu dengan lembut berkata, bisa. Ibu juga mau memberitahumu satu hal. Kamu harus belajar yang rajin, tapi tidak perlu takut tidak lulus universitas, karena ibu akan menghasilkan lebih banyak uang. Belajar bukan satu-satunya jalan dalam hidup. Tidak lama kemudian, ibu dan Pak Direktur bersama. Tapi di pabrik, keduanya tetap serius. Biar ku ceritakan, saat api menyala, sungguh tidak terkendali. Kadang-kadang terlalu mesra sampai aku dan Bayu merasa berlebihan. Tahun ketiga SMA, ayah dan bibi bercerai. Ayah menangis mencari ibu. Dia hanya memanfaatkanku. Begitu Bintang lulus universitas, dia langsung mencampakkanku. Katanya, anak sudah besar, bisa bergantung padanya, tidak butuh laki-laki tidak berguna sepertiku. Dia sudah pasang spiral, jadi meskipun aku berusaha sekeras apapun, tidak punya anak. Aku pikir itu masalahku. Sari, pada akhirnya kamu yang terbaik. Anak orang lain, seberapapun baiknya, tidak akan pernah dekat. Tetap anak sendiri yang baik, kita rujuk saja, keluarga kita tidak perlu cerai lagi. Ibu bersandar di pintu, menatap ayah menangis seperti menonton komedi. Setelah itu, beliau berkata, kamu tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk kamu lihat. Ibu masuk rumah, mengambil sebuah kartu merah, memberikannya pada ayah, aku menikah tanggal 20 bulan depan. Undang kamu datang ke pesta. Seharusnya menikah kedua kali tidak perlu besar-besaran, tapi Pak Chow bilang pertama kali aku tidak punya apa-apa, kedua kali harus diganti. Jadi gaun pengantin, upacara, pesta, tidak ada yang kurang. Bunga jadi pengiring pengantin untukku, putranya jadi pengiring pria. Tahu kamu tidak punya uang, kamu datang minum arak saja, tidak perlu bawa kado. Ayah menatap kartu merah itu, mulutnya terbuka, sepertinya ingin banyak bicara, akhirnya hanya meneteskan air mata dengan bingung. Sari, aku salah, aku benar-benar salah. Aku bukan orang. Aku membuang semangka mengambil biji wijen. Kamu maafkan aku, jangan menikah dengan Pak Chow. Kita baru keluarga. Bunga. Kamu bantu ayah bicara. Ibu menatap ayah Dauzi atas, dengan dingin berkata, sudah terlambat. Kami sudah mendaftar pernikahan, hanya pesta pernikahannya belum ditentukan tanggal. Aku sekarang sudah punya suami, jangan cari aku lagi. Setelah mengatakan itu, ibu membanting pintu, tangisan ayah masih berlanjut. Ibu memberiku pelajaran. Beliau bertanya, kamu tahu kenapa ayahmu menyesal bercerai dari ibu? Karena dia diusir dari rumah, tidak punya tempat tinggal. Itu sebagian, bagian lain adalah karena ibu sekarang hidup sangat baik. Ibu hidup baik, dia baru tidak tahan dan menyesal. Kalau ibu masih sari di desa, tidak punya prestasi apa-apa, setiap hari beternak babi dan ayam, pasti dia akan dengan sombong berkata, Sari, bagaimanapun kamu tidak bisa menikah dengan siapapun, aku mau menikahimu itu sudah baik. Bunga, jadi kita perempuan tidak boleh pernah menyerah berusaha. Kalau ibu seperti pekerja lain, pulang kerja lalu jalan-jalan, main sepatu roda, bagaimana bisa Pak Direktur memperhatikan ibu? Benar. Pekerja perempuan sangat banyak, tapi kenapa Pak Direktur memilih ibu? Karena ibu selalu berusaha, meskipun sulit, tidak pernah menyerah. Orang yang hidup berusaha akan bersinar, akan menonjol di tengah keramaian, dan akan dilihat oleh orang lain. Cahaya yang menyilaukan itu. Setelah ayah kembali ke desa, semangat nenek benar-benar hilang. Putranya sudah 40 tahun, tiba-tiba menjadi lajang. Beliau dengan cemas mencarikan istri baru untuk ayah. Awalnya ingin mencari yang kaya dan muda, kemudian ingin mencari yang muda dan sehat, tidak punya anak. Akhirnya, mundur selangkah, yang punya anak juga boleh, asalkan bisa melahirkan. Akhirnya menjadi, usia sedikit lebih tua juga tidak apa-apa, asalkan bisa merawat putra kesayangannya. Tapi beliau terkenal buruk di mana-mana, ayah juga menumpang hidup bertahun-tahun, tidak ada yang mau menikah. Nenek datang memohon pada ibu. Sari, sehari suami istri, 100 hari kasih sayang, kamu dan Budi pernah punya perasaan baik, dan masih ada Bunga. Suami istri tua bersama lagi. Dulu itu salah ibu tidak seharusnya memperlakukanmu dengan buruk. Ibu tidak peduli kamu menikah lagi, asalkan kamu hidup baik dengan Budi, berikan Bunga keluarga yang utuh. Ibu berlutut memohon padamu, boleh? Beliau ingin menggunakan moralitas untuk menekan ibu, tetapi ibu tidak peduli sama sekali.
kamu berlutut pada leluhur 18 generasiku juga sia-sia. Satpam, usir dia. Benar, pabrik saat itu menyewa 2 mantan tentara sebagai satpam, langsung membuat nenek terbang keluar. Beliau tidak lama kemudian menjadi pikun. Saat pikun, beliau memarahi, jam berapa ini? Sari, kenapa belum pulang? Makan malam belum dimasak? Saat sadar, beliau menangis, kasihan sekali, semua salahku. Kemudian beliau jatuh, mulutnya miring, terbaring lumpuh, harus ada yang merawatnya makan dan buang air, ayah bukan orang yang berbakti. Mbok Ratih bilang bau busuk dari rumah nenek menyebar ke seluruh halaman. Beliau menderita luka baring di seluruh tubuh, dengan kesakitan meraung. Setelah lebih dari setahun, beliau meninggal pada malam tahun baru. Saat aku kuliah tahun kedua, sebagai cucu, aku harus pulang kampung untuk berkabung. Ayah berlutut di depan peti mati, menangis keras, memegang bahuku dengan erat, bertanya, "Dia nenekmu, kenapa kamu tidak menangis?" Aku menyeringai, dengan dingin menatap ayah. Sejak kecil beliau memperlakukanku seperti itu, aku tidak bisa menangis. Nanti ayah meninggal, aku juga tidak akan menangis. Sekarang ayah sangat senang karena terbebas dari beban ini, berpura-pura berbakti untuk apa? Kalau benar-benar berbakti, saat hidup harus baik padanya. Setelah meninggal menangis keras hanya untuk dilihat orang lain. Saat itu, ayah seperti dipukul bata, mundur beberapa langkah, terduduk di tanah. Beliau menutupi wajahnya, bahunya bergetar, seluruh tubuhnya gemetar. Kali ini beliau benar-benar menangis, memikirkan apa yang telah dilakukannya, memikirkan saat tua nanti juga akan seperti nenek, beliau menyesal. Tapi sayangnya, baik aku maupun ibu tidak akan kembali lagi. Lupa bilang, aku dan Bayu masuk perguruan tinggi, aku lulus di universitas ternama, dia lulus di universitas yang cukup baik. Universitas kami berdekatan. Akhir pekan aku mengunjunginya, merangkul bahunya, ini adik kandungku. Kami kembar bagaimana? Terlihat mirip, tidak? Teman sekamarnya semua bilang kami mirip. Kami tersenyum, tidak menjelaskan kebenarannya. Mirip atau tidak penting. Aku menganggapnya sebagai kakak, dia menganggapku sebagai adik, kami akan selalu menjadi saudara. Pabrik bambu mengalami banyak pasang surut. Setelah beberapa tahun booming, menghadapi krisis ekonomi tahun 2008, pasar luar negeri lesu, bertahan selama 3 tahun. Kemudian, kota menerapkan kawasan industri percontohan lingkungan. Pak Direktur dan Ibu merebut kesempatan, berkat itu melewati krisis. Tahun-tahun itu, Ibu belajar di kelas malam, mengambil gelar sarjana jarak jauh, mengambil sertifikat akuntan, mendaftar di kelas bahasa Inggris, belajar Word, Excel. Aku bahkan melihat Ibu menggunakan perangkat lunak obrolan dengan teman-teman internasional. Setiap kali pulang, aku melihat Ibu punya hal baru. Pak Direktur bilang, Ibu bisa sedikit dari segalanya, tidak ada yang benar-benar ahli. Di taman pabrik baru, Pak Direktur menanam banyak bunga dahlia. Bunga ini mekar terlambat, tetapi tahan lama, tahan kekeringan, tahan dingin, mudah dirawat. Bunganya besar, warnanya cerah, mekar bergerombol. Pak Direktur bilang, bunga ini seperti kamu, semakin tua semakin cantik, dan cantiknya tahan lama. Ibu marah, menghukumnya tidak boleh makan daging malam itu. Beliau mengeluh pada aku dan kakak, kami hanya menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang. Kami semua menyayangi ibu karena ibu selalu mengeksplorasi, tidak pernah berhenti. Karena ibu selalu memberitahu kami, takut apa gagal, tidak mati. Selama hidup, masih ada kesempatan. Kemudian, aku membaca sebuah buku berjudul The Curious Case of Benjamin Button. Di dalamnya ada kalimat yang sangat cocok dengan ibu, intinya adalah, selama kamu ingin memulai melakukan sesuatu, kapanpun tidak terlambat. Jadi, jika ingin menjadi versi yang lebih baik dari diri sendiri, baik itu 15 tahun atau 50 tahun, selama kamu mulai, tidak akan pernah terlambat.